memang kalau bicara soal elektabilitas, mungkin kami masih di bawah mereka. Tetapi untuk modal kami punya basis. Dan basis inilah yang akan kami gunakan. Pemimpin ke depan harus berani dan harus pintar mengambil sikap. Nah itu, kalau dia tidak berani biasa-biasa saja, maka pembangunan ke depan akan sama seperti ini. Masyarakat Palembang yang etikanya nggak baik, dia akan berpikir, oh kita harus berakhlak nian, nggak boleh main-main. Nah itu, pertama. Emang warga Palembang nggak ada akhlak? Bukan maksud aku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast Info Indonesia dan Info Sumsel edisi kali ini kita kehadiran tokoh istimewa. Beliau adalah Haji Novembriono yang biasa disapa dengan Kak Boy. Selamat datang Kak Boy. Ya, selamat datang. Kak Boy ini selama ini dikenal sebagai pengusaha dan sekarang ingin menapaki jalur politik. Bagaimana ceritanya? Mungkin kita langsung menyapa. Siap. Latar belakangnya seperti apa Kak? Kalau Kakak sehari-hari Kak? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini masih menjabat sebagai Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan. Ini tahun ke-8, tahun ke-7, masuk ke-8. Latar belakangnya adalah saya dari bisnis di bidang jasa pengamanan, penyedia tenaga pengamanan, terus juga melatih atau membuat pendidikan jasa pengamanan khusus untuk manajer satpam dan pengusaha di bidang jasa pengamanan. Sudah hampir mulai dari tahun 2006-2007 pada waktu itu. Selepas saya terakhir itu menjabat sebagai general manager di salah satu hotel di Kota Palembang. Nah, setelah menjabat sebagai GM atau jabatan terakhir di hotel itu, saya coba melirik usaha yang pada saat itu belum diminati oleh semua orang karena memang usaha ini resiko tinggi. Artinya usaha yang beresiko tinggi, tapi berkat dorongan dari kawan-kawan kepolisian, ada kawan-kawan dari Angkatan Darat, terus kita mencoba untuk membuka itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan sudah banyak tenaga-tenaga pengamanan yang kita didik, yang kita latih, yang kita pekerjakan sampai dengan saat ini gitu. Dan ini tidak di Kota Palembang saja, tapi ada di provinsi lain seperti di Bengkulu, ada di Bangka Belitung, ada di Lampung, dan khususnya di kota yang kita cintai, Kota Palembang. Sekarang menjabat ketua? Ya, sekarang menjabat ketua dan selama apa namanya itu? AUJAPI, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Sumatera Selatan. Ya, selama saya menjabat sebagai ketua asosiasi, saya sudah banyak membantu tenaga-tenaga pengangguran untuk terlibat langsung di bisnis ini, dan juga banyak juga tenaga-tenaga yang kita tempatkan di beberapa perusahaan. Dan selama menjadi ketua AUJAPI, saya juga memberikan fasilitas kepada satuan pengamanan, misalnya mulai dari pemberian rumah bersubsidi 0 DP, misalnya kan, tanpa membayar administrasi, tanpa membayar istilahnya itu uang muka. Terus terakhir saya memberikan fasilitas juga kepada satuan pengamanan untuk mendapatkan kendaraan bermotor dengan 0 DP juga gitu. Jadi semata-mata memang fokusnya untuk memperbaiki kehidupan mereka yang lebih baik gitu. Tapi waktu pengusaha ternyata orang politik juga, ya, Kak Boy ini. Jadi background politik itu sebenarnya dari tahun 2011 ya, 2011 sampai 2013, terus beberapa sebagai apa itu? Sebagai terakhir ketua PKPI, Partai Keadilan Persatuan Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan. Terus terlibat juga dalam beberapa tim pemenangan. Ya, pertama di tim pemenangannya Jokowi di 2014,
14 sebagai ketua tim pemenangan di dulur Jokowi, ya. Terus ada beberapa setelah 2019-nya saya nggak ikut, ya. Tapi selama periode itu juga saya terlibat di dalam tim pemenangan di beberapa pemilihan maupun baik di kota maupun di provinsi, gitu. Artinya sudah bukan barang baru di politik ya? Siap, gitu. Bukan barang baru dan insya Allah saya karena sudah berkecimpung di tim pemenangan, insya Allah kita siap bertanding juga untuk memenangkan diri, gitu. Di pilkada? Insya Allah. Terkait pilkada nih, Siap. langsung masuk di pilkada. Rencananya seperti apa? Ini pilkada Palembang ya? Ya, pilkada pemilihan wali kota, wakil wali kota Kota Palembang. Rencana? Ya, jadi saya pernah terjun di dunia politik, ikut di partai. Sekarang saya mencoba mewakili masyarakat Kota Palembang yang kebetulan bukan simpatisan partai, ya, tetapi mereka ingin memiliki pemimpin atau wali kota dan wakil wali kota yang akan menyuarakan aspirasi mereka, ya. Makanya kami memutuskan, saya dengan Bung Charma, ya, memutuskan kita akan wakil rakyat melalui jalur independen. Jalur independen. Kira-kira seperti itu. Kenapa harus pakai jalur independen? Ya, lebih menarik dan kami pikir kami harus memberi warna, ya, memberi warna, tidak hanya monoton pada jalur partai saja, tapi masyarakat juga harus diberikan tawaran yang lebih banyak. Jadi mungkin dari partai sudah ada, kenapa kita tidak mencoba untuk menawarkan dari jalur yang lain? Nah, itu jalur independen menurut kami ini adalah sebuah jalur yang halal, ya, menurut saya halal, ya, dan akan terasa betul-betul kita mewakili suara rakyat, ya, dan ketika kita minta katakanlah dukungan, kita langsung bisa komunikasi dan bisa menyerap apa sih sebenarnya harapan masyarakat untuk pemimpin atau untuk wali kota dan wakil wali kota ke depan. Kita langsung komunikasi dengan mereka. Dan memang ada beberapa yang masih terlibat dalam simpatisan atau jalur partai, tetapi masih banyak lagi masyarakat yang belum aspirasinya terserap oleh melalui jalur partai. Nah, apa yang ditawarkan Kak Boy masyarakat Palembang ini? Untuk tahap awal ini sebenarnya kami lebih banyak mendengar, ya, masyarakat mendengar apa keluhan masyarakat, baik itu dari sisi ketersediaan dan kemudahan pangan, kemudahan mencari tenaga pekerjaan, ya. Terus juga dalam sistem pendidikan yang menyulitkan karena ada sistem zonasi misalnya. Terus juga kesulitan kawan-kawan yang kebetulan umur pernikahan masih muda tapi suami istri bekerja sehingga anaknya cenderung lebih aktif. Nah, ini tidak ada kelas khusus untuk anak-anak itu. Sementara kalau kita taruh mereka di kelas umum, mereka terlalu aktif dibandingkan dengan kawan-kawan sekelasnya. Sementara kalau mau dimasukkan ke kelas luar biasa, keluarganya nggak mau karena anaknya tidak sakit, gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian seharusnya nanti pemimpin ke depan untuk memberikan ruang yang lebih bagus lagi untuk anak-anak yang katakanlah lebih aktif dibandingkan anak-anak yang lain. Nah, ini kebanyakan karena anak-anak yang lahir besar itu orang tuanya semuanya aktif di dalam usahanya maupun pekerjaannya, sehingga anaknya tidak begitu diperhatikan dalam perkembangan usia dininya. Nah, di samping itu juga di dalam dunia pendidikan juga guru-guru atau kepala-kepala sekolah hanya dituntut untuk mengembangkan prestasi dan kelulusan saja, tidak mencoba pada sisi lain, yaitu sisi etika dan perilaku. Nah, ini harapan kita ke depan, etika dan perilaku itu akan lebih diprioritaskan, ya, selain prestasi dan kelulusan. Jadi kalau memang etika dan perilaku anak-anak tidak
sesuai dengan adat istiadat dan budaya, ya sebaiknya jangan diluluskan gitu. Tidak perlu mengejar prestasi tapi hasilnya tidak menjadi lebih baik gitu. Nah, termasuk juga untuk bicara masalah fasilitas dan infrastruktur, kami juga akan mencoba bahwa infrastruktur itu pembiayaannya tidak hanya dibebankan kepada APBD yang mohon maaf tidak akan bisa mencukupi untuk membangun dengan waktu cepat di Kota Palembang ini yang kita dengar dari berita banyak jalan rusak, ya, terus pasar-pasar pada fasilitasnya sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, kenapa kita tidak berpikir untuk melibatkan pihak ketiga ikut membangun Kota Palembang dengan sistem kerjasama misalnya. Nah, ini juga akan menjadi pemikiran kita ke depan supaya pemerintahan yang berjalan itu tidak membebani sepenuhnya pada APBD yang ada, tetapi lebih berkreasi mengajak investor baik di dalam negeri, di dalam Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang untuk lebih terlibat secara langsung untuk membangun Kota Palembang. Mungkin ini terobosan yang akan kita lakukan nanti. Ini lebih sekarang nih lebih fokus kepada mendengarkan masyarakat. Betul. Apa kira-kira keluhan masyarakat yang Kak Boy terima dan Bung Charma yang terima? Ya sebenarnya memang ketika kita menjadi pemimpin itu yang dilihat kan kesalahannya gitu kan, atau kekurangannya. Tapi kita juga harus mendengarkan. Salah satu yang kita dengarkan misalnya ruang-ruang publik yang sebetulnya belum banyak di Kota Palembang misalnya, yang bisa kita ciptakan ruang publik untuk misalnya kita berpikir bagaimana membuat ruang entrepreneur misalnya. Lalu bagaimana caranya kita memberikan fasilitas kepada penduduk-penduduk yang ada di kecamatan yang sampai saat ini tidak memiliki taman pemakaman umum misalnya. Lalu anak-anak muda yang butuh kreasi dalam bidang seni dan olahraga. Nah, ini keluhan-keluhan ini sudah banyak yang kita dengarkan bahwa fasilitasnya minim misalnya. Dulu pada masanya dulu kalau kita ke PTC kita ada tempat latihan basket ya. Itu sudah nggak ada lagi. Lalu fasilitas basket misalnya yang ada sekarang harus dipakai dengan biaya yang sangat mahal. Juga fasilitas sepak bola yang seharusnya anak-anak usia dini bisa dididik dengan fasilitas yang bagus, kemana mereka harus memakai fasilitas itu? Kalau mau pakai di Gelora Jakabaring, mereka harus bayar. Nah, padahal mereka selaku penduduk warga Kota Palembang punya hak ya untuk diberikan fasilitas tanpa harus membebani mereka. Karena prestasi yang akan dia raih, prestasi yang akan mereka ambil itu juga akan memberikan dampak positif bagi Kota Palembang, khususnya akan mengharumkan dari sisi prestasi. Begitu pula untuk kebudayaannya. Ya, lalu pariwisatanya. Contoh misalnya Sungai Musi sampai sekarang tidak digarap secara baik. Nah, padahal itu salah satu destinasi yang kalau digarap secara profesional tidak membebani anggaran daerah, melibatkan pihak-pihak luar, investor luar atau investor dalam negeri, mungkin kita akan bisa menyaingi misalnya di Clark Quay misalnya seperti di Singapura misalnya, atau di Thailand ya, sungainya di Thailand, atau misalnya nggak usah jauh-jauh di Sulawesi Selatan misalnya ada Pantai Losari yang sekarang sangat bagus dan itu tidak semuanya dibebankan oleh anggaran pemerintah atau anggaran daerah. Dia melibatkan pihak investor untuk ikut membangun dan ikut bertanggung jawab atas hasil pembangunan tersebut. Kira-kira seperti itu. Dalam pandangan Kak Boy, 5 tahun terakhir ini, Palembang maju atau mundur? Setelah kami mendengarkan masyarakat ya, itu kemudian dalam pandangan Kak Boy sendiri? Mengalami kemunduran. Atau katakanlah kalau mau dikasih prestasi, stagnan lah. Kira-kira seperti itu. Kalau mundur, mundurnya di mana? Jadi begini, untuk membuat Palembang menjadi zona nyaman untuk tempat tinggal, itu ada beberapa aspek. Salah satunya adalah tingkat keamanan. Ya,
Yang kedua, kebersihan. Yang ketiga, ramah lingkungan. Nah, ini aspek-aspek ini juga akan menjadi penilaian apakah Palembang saat ini stagnan, mundur, atau maju. Nah, kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan di koran, ya ini 3 aspek ini tidak memenuhi syarat gitu untuk tinggal di Palembang lebih nyaman. Orang luar kota datang ke Palembang hanya Apa untuk aja makan. syarat-syarat itu? Ya itu keamanan tadi. Keamanan. Nah, contoh misalnya keamanannya, apakah kita sudah memberikan keterlibatan langsung masyarakat untuk membangun keamanan di lingkungannya misalnya. Lalu melibatkan secara langsung masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Nah itu. Lalu dari fasilitas-fasilitas lainnya termasuk infrastruktur dan lain-lain. Nah ini menurut kami sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah ke depan yang banyak menguras dana, pikiran dan tenaga. Makanya dari sisi birokrasi harus terlibat langsung, mempermudah sistem birokrasi, ya, juga lebih mendorong kawan-kawan yang ada di birokrasi untuk berprestasi dan memperhatikan lebih baik atas kepentingan masyarakat. Situasi stagnan atau mundurnya Palembang menurut Kak Boy tadi itu salahnya ada di mana? Di pemimpinnya kah atau di aparatnya? Jadi membangun kota Palembang sebenarnya bukan beban seorang pemimpin saja ya, tetapi semua stakeholder harus ikut terlibat, masyarakatnya juga terlibat. Tadi saya sampaikan bagaimana merubah sikap masyarakat terhadap perilaku. Makanya tagline yang paling bagus untuk Palembang ke depan itu adalah Palembang berakhlak nian. Nah itu harus dipakai. Nah sehingga masyarakat Palembang yang etikanya nggak baik, dia akan berpikir, oh kita harus berakhlak nian, nggak boleh main-main. Nah itu, nah pertama. Emang warga Palembang nggak ada akhlak? Bukan, maksud aku akhlak itu kan banyak sisi ya, bukan tidak berakhlak secara utuh gitu. Artinya kalau kita tidak menjaga kota Palembang bersih, tidak menjaga dari kerusakan pembangunannya, artinya kita mau kasih label apa itu kira-kira? Kan seperti itu. Nah itu. Nah makanya kalau ditanya salahnya di mana, saya punya catatan bahwa pemimpin ke depan harus berani dan harus pintar mengambil sikap. Nah itu. Kalau dia tidak berani, biasa-biasa saja, maka pembangunan ke depan akan sama seperti ini. Nah itu. Dan kalau tidak berani menentukan sikap dalam target utama dalam membangun kota Palembang, maka Palembang akan seperti ini saja. Nah, keberanian inilah yang kalau ditanya tadi, di mana sih kesalahannya? Karena kita tidak berani untuk mengambil satu keputusan membangun Palembang secara serius. Kira-kira seperti itu. Artinya memang belum ada keseriusan itu. Karena ketidakberanian tadi. Tidak berani. Itu. Ketidakberanian sehingga kita anggap wah ini nggak serius ini. Makanya harus ada pemimpin yang betul-betul berani sehingga dia bertanggung jawab untuk membangun. Nah kalau soal berani tadi, mindset apa yang harus diubah secepatnya ini? Ya konsep dasar keberanian itu kan ketika dia sudah punya platform pembangunan yang jelas gitu. Keberanian itu harus juga tidak semata-mata single majority, tapi harus melibatkan semua pihak. Nah, semua pihak ini harus kita libatkan dalam pembangunan dan selaku pemimpin harus berani mengambil keputusan. Ketika masyarakatnya menghendaki katakanlah prioritas utamanya adalah pembangunan di bidang sosial, budaya dan pendidikan, maka pemerintahnya harus berani mengambil risiko apapun untuk mencari konsep pendidikan sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Dalam pandangan Kak Boy, kota Palembang itu idealnya seperti apa? Ya harusnya lebih bagus dari
kota-kota lain ya, khususnya di Sumatera gitu kan. Nah itu harus masyarakatnya tingkat penganggurannya harus berkurang gitu kan. Dulu kan kalau kita ngomong Palembang itu kan sampai Singapura, Malaysia, Thailand itu tahu gitu. Dan kita bangga. Kenapa? Karena kita ada prestasi. Oke, kita hitung ya. Dari prestasi ya. Kemudian apa lagi nih? Nah itu. Idealnya Palembang itu. Seharusnya sih banyak menciptakan entrepreneur ya. Entrepreneur Ya. Karena ini adalah apa istilahnya itu mendorong ekonomi yang paling cepat itu di bidang entrepreneur gitu. Dan pemerintah harus memberikan fasilitas itu. Makanya konsep ruang entrepreneur itu harus diciptakan di tiap kecamatan gitu. Nah itu jadi setiap kecamatan itu ada ruang publik, ruang entrepreneur di mana di situ kumpul anak-anak pengangguran baru lulus sekolah dan kita akan menarik entrepreneur yang sudah sukses untuk memberikan ilmunya kepada mereka gitu. Dan di situ pemerintah harus memfasilitasi. Nah, untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan yang kuat inilah yang harus mulai kita ciptakan dari sekarang. Gitu, Pak. Ini dalam pandangan Kak memang masih statusnya biasa-biasa. Biasa-biasa saja. Ya, dibandingkan dengan mungkin sebentar lagi kita akan dikalahkan dengan Lampung ya. Iya. Karena Lampung sudah menjadi tujuan atau target utama saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Gitu. Nah sementara Palembang hanya numpang lewat, makan tempe, lalu lanjut jalan ke Lampung. Gitu. Nah itu artinya kalau ini terjadi, pemikiran ini terjadi, maka kita tidak akan mendapatkan devisa untuk daerah yang lebih banyak dibandingkan dengan di kota tujuan. Nah ini harus jalur ini harus kita tahan minimal mereka bisa tinggal 3 hari di Palembang, tidak transit saja, terus baru ke Lampung dan ke Jakarta. Kalau bisa mereka lebih lama lagi di sini. Nah bagaimana menciptakan ini? Inilah tugas kita semua kira-kira seperti itu. Kalau melihat sekarang susah. Ya. Teman saya aja sekarang yang dari Jakarta baru 1 hari dia sudah minta pulang gitu. Apa alasannya? Ya karena sudah makan tempe ya udah pulang gitu kan. Jadi nggak ada yang khusus. Nggak ada tujuan. Mereka tidak ada tujuan. Harusnya sih kita bisa menciptakan city tour misalnya kan. Apa istilahnya itu tempat-tempat religius yang bisa dikembangkan ya. Terus menciptakan pertunjukan seni dan budaya, terus mengajak kawan-kawan event organizer untuk mengadakan pameran-pameran misalnya, itu kan akan menarik orang untuk datang ke Palembang. Nah inilah tugas inilah yang harusnya sejak 5 tahun 10 tahun yang lalu berjalan secara simultan setelah ditinggal Pak Edi Santana dan Romy Hepton, kira-kira seperti itu. Dalam pandangan Anda, tadi menyebut Pak Edi Santana dan Romy Hepton. Menurut pandangan Kak Boy, apa memang mereka itu menjadi pemimpin yang cukup sukses? Apa nggak ada yang lain? Untuk mencapai kesuksesan itu harus punya keberanian dan modal mereka sudah ada di situ. Tadi disampaikan oleh Kak Boy, banyak masalah di Palembang ini. Banjir belum teratasin, jalan rusak, lampu penerangan jalan gelap, berlubang, parkir juga. Nah ini menurut Kak Boy gimana itu? Ya, tahun 2007-2008 ketika itu pemerintah sudah membuat sistem kantong parkir. Ya, dan alhamdulillah waktu itu saya terlibat dalam pengamanannya pada waktu itu. Nah, di kota-kota besar itu sudah mulai membuat sistem-sistem kantong parkir. Nah itu. Nah harusnya kita juga berpikir konsepnya ke arah situ. Sehingga parkir-parkir itu tidak liar, tidak semrawut. Ya misalnya mereka parkir sembarangan di jalan-jalan misalnya. Sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Harusnya punya kantong parkir. Nah kantong parkir ini untuk menuju tempat atau destinasi yang mereka akan tuju,
pemerintah kan punya yang namanya transfusi. Ini harus dimanfaatkan sebagai shuttle bus. Ketika kantong parkir itu sudah ada, maka kita buatkan shuttle bus ke arah destinasi yang mereka tuju. Mereka mau kemana sih? Dan itu setiap 5 menit shuttle bus itu jalan. Maka ini akan sedikit mengurangi kesemrawutan sistem parkir tadi. Nah, kantong-kantong parkir ini sebenarnya bisa dibuat. Bisa dibuat di tempat-tempat yang tidak jauh dari kota Palembang, tapi masih bisa ditempuh dan akan mengurangi kepadatan lalu lintas. Itu. Nah makanya pada tahun 2007 dibuat kantong parkir di bawah Ampera itu adalah salah satu terobosan bagus. Tetapi pengelolaannya bukan tidak profesional, tapi kurang transparan. Nah inilah yang harus dibenahi. Sistem transparansi untuk meningkatkan PAD daerah dalam sistem parkir ini harus dibenahi. Nah itu loh. Itu pertama. Yang kedua kalau bicara modal untuk maju sebagai calon independen. Memang kalau bicara soal elektabilitas, mungkin kami masih di bawah mereka. Tetapi untuk modal kami punya basis. Dan basis inilah yang akan kami gunakan bukan untuk saja menaikkan elektabilitas, tetapi justru untuk mendulang suara di pemilu kada 2024 yang kebetulan bulannya sama dengan hari lahir saya, November gitu. Makanya namanya Novembriono gitu. Baik, mungkin langsung closing statement Saboy ke pemirsa Info Indonesia. Ya, mencalonkan diri sebagai calon independen bukan sesuatu yang diharamkan. Artinya sah-sah saja. Sebagai putra yang lahir di kota Palembang, ya, kami berharap kepada masyarakat sekalian yang kebetulan ingin mencari warna di dalam pemilu kada kota Palembang 2024, Palembang independen. Kira-kira seperti itu. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.